Namaku Hamdani. Kali ini Hamisteri bakal bawain cerita fiksi misteri lagi nih. Oke, langsung kita lanjut ya. Pagi itu pukul 7.00. Seperti biasa, aku di sini, Mam ya. Bersiap untuk berangkat kerja. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa periklanan. Setibanya di kantor, pukul 7:20, aku langsung bergegas duduk di ruang kerjaku, seraya mengecek ulang materi yang akan dipresentasikan pada saat meeting nanti. Gimana, Mam? Sudah siap semua? Tanya Yuli, seorang partner kerjaku. Udah dong. Jadi, jam berapa kita mulai meeting, yo? Pak Riki bilang sih jam 8, Mam. Pak Riki itu adalah supervisor di tempat bekerjaku saat ini. Singkat cerita, aku beserta tim sudah selesai dengan meeting. Ya, meeting yang berjalan alot, kata beberapa debat kecil di antara kita. Tapi, aku dan yang lain sangat menikmati saat meeting itu. Waktu pun terus berjalan, hingga satu persatu karyawan dan para staf mulai meninggalkan kantor karena jam sudah menunjukkan pukul 14:30. Kamu nggak pulang, Mam? Belum nih yo, aku lembur. Wah, kejar target nih ye. Goda Yuli sambil tersenyum kecil dan berpamitan kepadaku. Pukul 22:10. Ngantuk banget. Di pantry masih ada kopi nggak ya? Coba aku cek sendiri. Aku pun beranjak dari tempat duduk dan berjalan menuju pantry kantor yang letaknya di ujung lorong kantor bersebelahan dengan ruang studio. Suara apaan tuh? Tanyaku dalam hati. Aku pun mencoba untuk mendekati ke sumber suara yang aku dengar. Sumber suara itu berasal dari balik pintu belakang kantor. Di balik kaca, aku melihat 3 orang pria berbadan kekar memakai baju dan topeng serba hitam. Mereka juga membawa beberapa senjata tajam. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berbalik ke ruang kerjaku dan berusaha menelpon security kantor yang bertugas pada saat itu. Aku pun mendengar suara seperti seseorang sedang mengubrak-ngabrik meja dan laci ruangan di sebelahku. Hingga, sialan, mereka mau kesini. Aku pun bersembunyi di bawah meja kerja. Saat aku bersembunyi di bawah meja dengan badan yang sangat bergetar dan keringat tidak henti bercucuran, tiba-tiba
seperti ada seseorang yang menepuk bahuku. Lalu orang itu langsung membungkam mulutku. "Tenang mas, ini saya, Asep." Syukurlah. Ternyata itu Pak Asep, security kantor. "Mas, tunggu di sini ya, biar saya yang keluar." "Tapi Pak, apa nggak sebaiknya kita telepon bantuan polisi?" pintaku dengan suara sedikit berbisik. "Udah mas, tenang aja." "Mam, Ipam, bangun mam." Hah? Yuli? Kamu ngapain tidur di bawah meja, mam?" Lantas, aku langsung menceritakan kejadian semalam yang aku alami pada Yuli. Mendengar ceritaku, Yuli pun memanggil komandan security dan menanyakan kebenaran soal kejadian semalam. Setelah aku bercerita panjang lebar kepada Pak Agus selaku komandan security, alangkah terkejutnya Pak Agus mendengar ceritaku. Bukan, Pak Agus bukan terkejut karena percobaan perampokan semalam, tapi Pak Agus terkejut soal security yang datang menolongku semalam. Ya, Pak Asep. "Mas yakin yang bersama Mas itu Pak Asep?" tanya Pak Agus dengan mimik wajah setengah tak percaya. "Saya yakin sekali Pak, semalam itu Pak Asep yang datang menolong saya." Akhirnya kami yang berada di ruangan itu segera bergegas memutar rekaman CCTV semalam. Dan alangkah terkejutnya aku saat melihat rekaman CCTV, memang tidak ada satupun rekaman orang yang mencoba melakukan perampokan di sini. "Mas, tahu nggak? Semalam saya mendapat kabar dari istri Pak Asep jika Pak Asep semalam mengalami kecelakaan sepeda motor dan tewas di tempat saat menuju ke kantor ini. Ini saya baru pulang nyelawat dari rumah beliau. Semalam juga situasi di sini kondusif, tidak ada percobaan perampokan." Saat aku dibuat kebingungan dengan rekaman CCTV semalam, aku kembali mengingat kejadian semalam. Jika Pak Asep benar meninggal sebelum beliau sampai di kantor, lantas siapa yang semalam datang untuk menyelamatkanku? Tanyaku heran kepada semua orang yang ada di situ. Jadi begini mas, menurut orang yang paham soal dunia yang di luar nalar manusia, orang yang meninggal akan melakukan aktivitas seperti biasa sewaktu dia masih hidup. Dan itu semua berlangsung selama 40 hari. Sama-sama.